hadir ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus sahibul bait. Marilah pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena limpahan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan kita alhamdulillah bisa hadir di majelis yang penuh rahmat ini. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang mendampingi beliau sehingga tegaknya Islam sampai saat ini. Begitu juga mudah-mudahan Allah limpahkan sholawat dan salam kepada kita semua yang masih setia dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan syariat-syariatnya. Karena tidak terlalu banyak di situasi saat seperti sekarang ini orang-orang yang mampu menyempatkan dan menumbuhkan kesuburan di dalam hatinya untuk kegiatan seperti kita seperti ini. Masih banyak orang-orang yang mengedepankan hedonisme itu kesenangan-kesenangan atau hobi-hobi yang meninabobokan bahwa sejatinya hidup di dunia itu adalah seperti senda gurau. Para hadirin yang dirahmati Allah, tadi Allah di dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 34 ini menjelaskan kepada kita semua, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jadi siapapun kita, betapapun tingginya ilmu manusia, ini tidak ada yang tahu kapan kiamat akan datang. Namun tanda-tanda kiamat diberi sedikit tanda-tanda untuk supaya kita mengingat tentang maut. Karena pada pagi hari ini akan mengangkat tema kurang lebih sekitar maut akan menjemput. Tentunya dalam perspektif ilmu kesehatan dan ilmu Islam. Dengan ilmu itulah kita menjadi orang yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan ilmu pula, dengan taklim seperti ini, kita terjaga dari sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, ke dalam ketidakbaikan. Karena dengan ilmu pula kita hidup akan selalu merawat hati kita dengan tumbuh dan berkembangnya iman di dalam dada ini. Kan yang namanya iman itu ya Bu ya, kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis ya. Kadang-kadang taat, kadang-kadang mungkarot ya. Nah, dengan taklim seperti ini, bismillah insyaallah hati kita dirawat supaya iman kita itu tetap teguh ya, tetap di dalam jarak tauhid yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sambil menunggu ini PowerPoint-nya kebetulan agak trouble, kurang tahu ini gimana. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema, maut pasti akan menjemput dalam pandangan ilmu kesehatan dan ilmu Islam ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sepakat ya bahwa kita itu sudah sering mendengar kullu nafsin dha'iqatul
malakatul maut. Jadi yang namanya maut kepada siapapun tidak pernah akan meleset atau tidak akan mendatangi kita. Pasti datangnya itu kapan saja, di mana saja, itu pasti akan datang menghampiri kita semua. Nah, cerita tentang maut kalau dalam bahasa guyon itu begini, Bu, ya. Kalau misalnya maut itu mungkin berdasarkan absensi, berdasarkan abjad, ya, ini Pak Guru, Pak Ustadz yang sering mungkin yang namanya maut itu akan datang kepada yang bernama dengan huruf awalan A, misalnya Agus, ya. Atau mungkinnya yang B misalnya Basir gitu ya. Ini mohon maaf kalau ada nama yang sama. Tapi yang namanya maut sejatinya tidak pernah akan melihat siapapun kita, siapapun orangnya, ya. Kalau Allah sudah menyuruh malakatul maut, ya, ini biasanya tidak bisa ditolak. Namun yang sering kita salah persepsi, yang sering terjadi di masyarakat, kalau orang-orang tua ini pasti dikonotasikan sampean umurnya wis enggal mati gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari data kekinian, ini justru, Bu, yang namanya maut itu banyak menimpa kepada pasangan usia remaja. Usia remaja. Satu contoh begini, ini bahasa guyon, ya. Jadi zaman dulu orang-orang yang sepuh seperti kita semua ini sudah mudah diprediksi. Wah, barang sudah rambutnya berwarna dua, rajin ke musola karena takut dengan datangnya maut. Mereka yang masih muda kadang-kadang masih berpoya-poya, padahal maut itu tidak mengenal usia. Ya, satu contoh begini, banyak kejadian yang terjadi sesuai dengan data, angka kematian itu terjadi pada usia remaja, Pak. Coba kita bayangkan, siapa yang meninggal gara-gara misalnya geng motor, kebut-kebutan, balap-balapan liar dan sebagainya. Terjadi insiden, ya, kemudian meninggal anak muda, ya. Kemudian tawuran antar geng, antar desa, antar sekolah gitu ya. Itu juga terjadi pada usia remaja. Nah, kalau diambil contoh, masa ada nenek-nenek centil gitu ya, kemudian bikin grup tawuran ya. Misalnya nenek yang sosialitanya misalnya hobinya hobi berkerudung sama orang-orang nenek-nenek yang sukanya misalnya pakai kebaya gitu ya. Kemudian centil di jalan-jalan tawuran, ada nggak kira-kira? Nah, ini bukti ya. Kemudian sekarang banyak orang yang menggunakan obat-obat terlarang. Ya, ini sebagai ini untuk memperkuat data, Pak. Zaman sekarang kematian justru menimpa kepada yang paling tinggi angkanya di kalangan usia remaja. Jadi berbahagialah orang-orang sepuh yang masih cinta dan gemar dengan suasana pengajian seperti ini. Jadi banyak lagi sekarang orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, sabu, kemudian ganja. Apa ada kakek-kakek gitu ya, kemudian di pinggir jalan tripping, joget-joget ya sambil nyabu gitu ya. Ini kayaknya sesuatu yang langka. Tapi pada usia remaja overdosis karena nyabu, karena tembakau yang bernuansa ganja, ini pada usia remaja. Kemudian wanita-wanita remaja yang masih cantik, yang masih belia, yang menggugurkan kandungannya, kemudian ketemu dengan dokter yang malpraktek sehingga nyawanya melayang akibat aborsi.
Apa ada nenek-nenek centil kemudian datang ke dokter, dok, aku mau menggugurkan kandunganku? Ini nggak ada, ya. Ini untuk memperkuat data saja. Baik, untuk menyingkat waktu, ya, mungkin perlu mengenal kematian itu bila ditinjau dari sebab keilmuan ilmu kesehatan, itu ibu bisa lihat, ya. Nah, ini tinjauan ilmu kesehatan sebab-sebab kematian. Ini kita sambil membaca. Ini bisa dengan meninggal secara terbunuh, sakit, kecelakaan atau bencana alam. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan sepintas. Nah, ini mungkin pada saat ini orang yang meninggal karena sakit ini biasanya ada dua kelompok, Bu, ya. Yang terserang penyakit infeksi, wabah atau pandemi, misalnya kemarin COVID-19. Banyak ya, Bu, ya. Teman-teman saya yang berprofesi kesehatan, orangnya sehat, bugar, tapi dengan merawat orang sakit mudah tertular, mereka dipanggil menghadap Allah. Tidak disangka, tidak dinyangka. Saya sendiri kemarin karena melayani terkena, ya. Kemudian di sebelah rumah saya ada yang teman sepermainan, sehat, bugar, dibawa ke rumah sakit 3 hari, datangnya tinggal nama. Ini yang disebabkan oleh infeksi, wabah atau pandemi, gitu ya. Nah, tapi justru mungkin ya, Bu, ya, yang infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh terjangkitnya bakteri, kuman atau virus, itu yang namanya infeksi. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang non infeksi. Ini yang menjadi penyebab penyakit. Tadi mungkin kalau COVID terlalu mudah diingat, tapi banyak sebelum COVID itu ada yang namanya wabah diare. Gara-gara mencret dan muntah saja orang mudah meninggal. Tapi sebenarnya meninggalnya itu karena kekurangan cairan atau dehidrasi, ya. Kemudian yang di atasnya lagi, ya, yang kekinian lagi DHF atau demam berdarah. Itu pun banyak merenggut kematian. Ini kalau berbicara tentang sebab kematian versinya ilmu kesehatan. Nah, ada TBC, ada asma. Nah, itu infeksi yang disebabkan oleh kuman berupa bakteri, plasmodium, virus dan sebagainya. Itu penyakit yang disebabkan oleh penyakit infeksi. Kemudian kematian yang disebabkan oleh penyakit non infeksi ini sekarang juga tidak sedikit, berarti alias banyak, Pak. Nah, biasanya dari pola hidup yang tidak baik, suka begadang, ya. Ibu masih ingat ya lagunya Rhoma Irama, ya? Dulu waktu saya bukan orang kesehatan, apa sih korelasinya kok begadang, jangan begadang, gitu ya, toret ya, itu kan masih ingat kita. Ternyata itu nasihat yang luar biasa, dan itu merupakan nasihat yang diambil dari hadis, bahwa kita sebagai muslim tidak boleh tidur sebelum isya, ya, dan tidak boleh tidur setelah larut malam. Itu ada perintahnya dalam sebuah hadis. Ternyata yang namanya orang kurang tidur, Bu, yang suka melek malam, itu menurunkan kekebalan tubuh kita. Jadi imun kita itu terus merosot, terus ngedrop, sehingga penyakit mudah datang. Itu nasihat, ya, dari lagu Bung Haji Rhoma Irama. Nah, penyakit kembali kepada penyakit yang non infeksi, yaitu biasanya orang mengidap hipertensi yang sudah dijelaskan, bisa keturunan, bisa karena pola makan, pola hidup yang tidak baik. Kemudian diabetes atau kencing manis, kemudian hiperkolesterol, hiperlipidemia. Ini sudah dijelaskan kalau yang lalu, ya. Kalau hiperkolesterol, kolesterolnya yang sangat meningkat. Tapi kalau hiperlipidemia biasanya yang trigliseridanya meningkat dari batas normal. Nah, kemudian sebab kematian yang disebabkan oleh faktor lain itu kecelakaan, ya, atau bencana kecelakaan lantas lalu lintas, ya. Ini banyak ya orang yang misalnya balapan motor liar,
Kemudian orang atau emak-emak yang riting sebelah kanan tapi beloknya ke kiri. Ini lagi ngetren nih Bu ya. Ini ibu-ibu ini biasanya, hati-hati Bu. Ritingnya yang nyala sebelah kanan, kelip itu ya. Tapi ternyata plegos, manunya ambilnya kiri. Nah, orang yang di belakangnya karena ritingnya sebelah kanan pasti kan nyalipnya dari sebelah kiri. Ternyata mama ini mungkin salah mencet, apakah mungkin memberikan aba-aba, awas hati-hati yang di belakang saya ya. Sampean jalannya ke sebelah kanan, saya mau ke kiri. Ini kan teori yang keliru sebenarnya, karena tadi tidak memiliki ilmu yang baik tentang berkendara, sehingga terjadi insiden tabrakan, meninggal. Nah, itu contoh kecelakaan di dalam lalu lintas ya. Kemudian kecelakaan kerja, tidak sedikit orang yang kerja di pabrik. Sekarang kan banyak di pabrik ya Pak. Jadi alat pelindung diri atau APD yang disediakan oleh perusahaan atau perusahaan yang nakal yang tidak menyiapkan alat pelindung diri seperti masker, kemudian celemek, mitela atau pelindung kepala, kerjanya luar biasa, seperti mungkin mirip-mirip kerja rodi. Gaji mungkin dibandingkan dengan kerja yang lain lebih besar, tetapi keselamatan kerja ini tidak terjamin. Karena terpapar oleh zat kimia, lama-kelamaan akhirnya mengidap penyakit yang disebabkan oleh kerja ya. Atau yang lebih gampang dikenali, orang pekerja bangunan naik dengan tangga tanpa pengaman ya, tanpa ikatan-ikatan untuk pengaman, jatuh kemudian meninggal. Ini contoh yang paling gampang. Kemudian ada juga kecelakaan lahir. Nah, ini artinya orang yang masih belum dilahirkan ternyata meninggal di dalam alam rahim, yang disebut keguguran ya, atau abortus ya. Kemudian juga ada yang disebabkan baru lahir ceprot oe gitu ya, karena aspeksia ngertos mboten Bu? Aspeksia itu adalah kecelakaan lahir yang tersumbat akibat kemasukan ketuban yang pecah dini, atau salah satu sebab penanganan persalinan yang tidak bagus, sehingga pemerintah tanggap. Zaman dulu kan persalinan boleh oleh dukun, bisa di rumah, bisa di mana saja. Sekarang wajib secara ilmu kesehatan minimal ke puskesmas, karena angka kematian dan kesakitan pasca dilahirkannya seorang anak ini sangat tinggi. Itu contoh berarti kecelakaan lahir, sekitar lahir. Kemudian maut massal, misalnya gunung meletus, banjir bandang, dan tsunami. Ini mungkin mudah lah ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini, ini adalah tanda-tanda kematian seseorang telah meninggal dunia. Nah, ini biasanya kenapa harus dijelaskan? Karena ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak Muhammadiyah ini perlu tahu tentang ilmu ini. Apa pentingnya? Masih banyak masyarakat yang tidak yakin dengan datangnya kematian yang mendadak, Bu. Si fulan kemarin ngobrol, kemarin rapat, kemarin kondangan bersama gitu ya. Ternyata pagi subuh ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si fulan ya, tadi pagi menjelang subuh. Nah, kejadian ini menjadi sesuatu yang membuat kita tidak percaya bahwa dia itu meninggal. Masih banyak kejadian seseorang yang sudah betul-betul meninggal, padahal sudah meninggal mungkin karena gak ketahuan Bu ya, ketika dibangunkan oya kabeh bergerak semua. Nah, akhirnya keluarganya pada nangis, tidak yakin, dibawalah ke rumah sakit, dibawalah ke puskesmas, dibawalah ke tempat pertolongan layanan kesehatan. Ternyata langsung didiagnosa sudah meninggal dunia 15 menit yang lalu kurang lebih. Ini masih banyak karena minimnya ilmu tentang tanda-tanda kematian. Nah, baik, sekarang ibu mungkin perlu ya memahami bahwa si fulan atau seseorang telah meninggal dunia ya. Ini yang pertama, tidak ada denyut nadi yang teraba. Denyut nadi itu adalah
resonansi getaran jantung memompa darah. Ini yang mudah dikenali biasanya pada nadi radialis. Radialis itu di pergelangan tangan, ya. Nah, bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Dua-duanya ada semua. Ya, jadi kalau orang dicurigai meninggal dunia, maka kenali dulu. Bila nadinya tidak ada denyut yang teraba atau terasa, berarti ini ada tanda-tanda. Jangan-jangan orang ini sudah meninggal dunia. Itu belum cukup, Bu, ya, karena pada orang yang mati suri, pada orang yang shock, ini nadi bukan berarti tidak ada atau tidak teraba, tapi kita karena belum terlatih, jadi nadinya sangat mengecil, sangat lemah sehingga tidak terasa oleh orang-orang yang tidak biasa memeriksa pasien. Nah, kemudian ditambah lagi tanda-tanda yang kedua, ya, nafasnya terhenti, Bu. Kita harus melihat dari dadanya, tidak ada tanda-tanda upaya untuk menarik napas atau mengeluarkan napas atau menghembuskan nafas. Kalau itu sulit dikenali, coba tempelkan hidung kita ke dekat, maksud saya tempelkan telinga kita yang sehat, maksudnya ya, ke dekat hidung yang dicurigai meninggal. Kalau tidak ada hembusan nafas atau suara sedikit pun tentang pernapasan dan betul-betul itu yakin tidak ada nafas atau berhenti nafasnya, ini berarti ada ke arah tanda-tanda yang kedua tentang kematian. Nah, itu belum cukup. Kemudian ada tanda-tanda yang ketiga, ya. Tidak ada ketegangan otot. Jadi otot pada saat orang baru meninggal ini tidak ada ketegangan sama sekali, jadi melemah semua. Jadi melemah. Misalnya kalau ini ditekuk begini ya, Bu, ya, dijatuhkan begini sendiri, ya, ngerti ya? Ngetampleng sendirilah kata orang Tanjung, ya, orang Banjar, orang Tanjung. Ini perlu paham kita. Kemudian yang keempat, terjadi keluarnya kotoran dari usus dan kandung kemih. Biasanya orang ngompol, Bu, ya, seperti ngompol, seperti yang basah di area tempat buang air kecil. Kemudian bisa juga keluarnya tinja, ya, dengan diikuti tanda-tanda yang sebelumnya, ya. Jadi kayak sing apa namanya, kalau kata orang Jawa kepicirit, ngetos gitu. Kepicirit, terus ada apa bahasanya kepicirit bahasa Indonesianya. Ini biar untuk memudahkan, gitu. Nah, kemudian kalau yang jumlahnya banyak, kata orang Banjarmasin itu kebeletengan. Ngertos, gitu. Nah, berarti itu keluarnya bukan kepicirit lagi tapi banyak. Itu bisa menjadi tanda-tanda seseorang dengan didahului dengan 1, 2, 3, kemudian itu tadi ada ngompol, ada keluar tinja. Kemudian yang kelima, berarti kita perlu paham juga, kelopak matanya tertutup sebagian, Bu. Berbeda ketika kita melihat orang sedang sakaratul maut. Kata orang Jawa itu kadang-kadang ada yang mendelik, muangap, ya kayak sing glebesan gitu, ya. Itu kata orang Jawa itu tergantung amal perbuatannya. Nah, itu tapi ketika sudah meninggal, nanti tetap kelopak mata itu tertutup sebagian. Jadi kayak orang yang melongo, Bu, matanya. Kayak mata walangan, mata walangan tapi bersifat menetap. Jadi kalau dibuka, ya kembali lagi kepada kondisi mata terbuka separuh. Nah, itu tanda-tanda yang kelima. Kemudian yang keenam, tidak ada respon terhadap rasa sakit. Misalnya kalau dicubit, digigit gitu, ya, dijiwel gitu, itu tidak bakalan bisa ada respon sedikit pun. Nah, untuk memastikan ketika tidak ada respon, biasanya seorang petugas kesehatan, dokter, perawat, antri, bidan itu, ya, biasanya menggunakan alat bantu yang namanya senter pemeriksaan, baterai untuk memeriksa mata. Mata dibuka, kemudian disorotkan fokus kepada pupil mata. Pupil mata ngertos mboten nggih? Pupil itu adalah bahasa Indonesianya orang-orangan, ya, orang-orangan mata. Itu yang lingkaran hitam paling tengah. Ketika disorot, kalau orang yang sehat gitu, ya,
Kalau disorot dia akan mengecil. Nah, kemudian ketika dimatikan lampunya dia akan melebar. Jadi ini tidak terjadi reaksi terhadap cahaya, pupilnya tuh konstan. Jadi jadi dia tuh posisinya disorot dengan tidak disorot sama saja. Nah, itulah sekelumit tentang mengenali tanda-tanda seseorang telah baru saja meninggal. Telah tapi baru saja meninggal. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui ya tanda-tanda pasca manusia yang meninggal dunia supaya tidak ada fitnah, Bu. Ya, sering kan mendengar ya, wah si fulan meninggalnya pada biru, ya katanya habis dipeluk sama belis, ya, kesambet dan sebagainya. Ini kita harus mulai menjauhkan hal yang seperti ini. Karena yang namanya belis, setan itu adalah yang gaib. Allah memberikan ilmu tentang yang gaib hanya sedikit, Bu. Maka kita tidak boleh terjerembab kepada hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada sok pengen tahu tentang yang gaib, gitu ya. Nah, ini nanti kita perlu mengetahui bahwa tanda-tanda orang sudah meninggal dunia beberapa menit yang lalu ini biasanya terjadi mulai 5 menit, 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Nah, ini namanya bagus-bagus nih, tapi nanti jangan sampai jangan sampai kebablasan. Wah, untuk mengenang pengajiannya Pak Toha nanti saya kalau punya anak ini kayaknya namanya keren nih, Muhammad Rigor Mortis gitu ya. Sampun nggih, ini soalnya sesuatu yang yang kurang bagus untuk nama ini. Rigor mortis itu perubahan kekakuan otot setelah kematian. Tadi waktu saat mau meninggal atau sampai meninggal baru saja itu melemah semua. Ya, tetapi ketika sudah meninggal 5, 10, 15 menit kemudian ini terjadi kekakuan otot. Jadi otot kaku yang biasanya bisa ditekuk begini ini agak alot, Bu, agak susah, ya. Ini disebut rigor mortis. Kemudian yang berikutnya ini juga sama nih. Nah, misalnya karena namanya bagus ya livor mortis ya. Misalnya untuk nama Maya livor mortis misalnya gitu ya. Atau Siti livor mortis ini nggak boleh. Ini menurut saya kurang bagus untuk memberi nama kepada anak karena ini adalah tanda-tanda orang yang sudah meninggal. Jadi livor mortis itu munculnya lebam yang berwarna ungu kebiruan. Nah, ini yang sering jadi fitnah ini, ya. Biasanya kalau di desa, wah, si fulan meninggalnya itu karena mungkin ketahuannya meninggalnya miring ke sebelah kanan misalnya ya. Nggak ketahuan sampai 5, 10 sampai 15 menit. Itu akan terjadi livor mortis, muncul warna ungu kebiruan pada tubuh akibat pengendapan darah yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi darah itu seperti air, Bu. Ketika air mengalir itu dari yang paling tinggi menuju kepada yang paling rendah. Begitupun darah kita ketika meninggal, darah itu akan mengendap kepada posisi di mana kita terjadi kematian sampai kurun waktu 5, 10, 15 menit darah itu akan mudah mengendap. Sehingga sering, Pak, kalau miringnya sebelah kanan nanti pipi sebelah kanan kemudian ke sini pada gesang gak jare wong Jawa, nggih. Nah, ini yang sering jadi fitnah. Wah, si fulan nyupang apa gitu ya, meninggalnya ini pada biru dan sebagainya. Ini kan timbul fitnah. Kemudian tanda berikutnya ini bintik. Nah, ini tulisannya ini kalau di bahasanya tadiu ya. Jadi yaitu bintik pada kulit yang muncul setelah kematian. Ini yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah pada area superficial maupun di superficial. Artinya itu pembuluh darah tepi ya, pembuluh darah yang ada di permukaan. Itu pada pecah sehingga memunculkan bintik tadiu. Ya. Ini perlu kita kenali supaya kita nanti ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak yang ada di Muhammadiyah, kita ketinggalan, Bu.
ketika sahabat kita, saudara kita meninggal dunia, ya, kemudian tata cara kifayah akhirnya diserahkan kepada orang-orang yang tidak tahu hukum, ya. Nah, yang tidak tahu hukum tentang agama tadi timbulnya fitnah, si fulan ini kebiruan matinya, pokoknya banyak, ya. Nah, kemudian muncul tardiunya banyak di tangan. Wah, itu dulu waktu hidupnya tukang nyopet, tukang mencuri gitu ya. Ini apa namanya, fitnah terhadap si mayat. Kemudian tanda-tanda berikutnya, ini algor mortis. Nah, ini lagi-lagi namanya keren-keren ya Bu ya. Namanya keren-keren nih. Ya. Soalnya ada Bu orang yang kebablasan, saking pengajiannya sambil ngantuk, hanya dengarnya seriwing-seriwing. Wah, Pak Toha pengajian kok namanya keren-keren algor mortis. Begitu turun cucunya, kemudian simbahnya suruh ngasih nama Muhammad algor mortis. Ini jangan ya, kurang bagus. Karena ini merupakan suatu tanda perubahan suhu tubuh menjadi dingin ya setelah kematian. Nah, proses ini hanya terjadi jika suhu lingkungan itu lebih dingin dibandingkan dengan suhu tubuh pada saat kematian. Sehingga kalau di rumah sakit Pak, untuk menghindari algor mortis yang seperti ini, jenazah biasanya dimasukkan ke kamar es. Paham ya? Kayak kulkas itu loh. Ini untuk mencegah terjadinya tanda-tanda seperti ini, supaya tidak terjadi fitnah yang luar biasa kepada si mayat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda-tanda jenazah tajnair, ya, artinya garis horizontal yang berwarna merah tua yang muncul pada saat mata, ya, kelopak matanya tidak tertutup pada saat kematian. Mulanya orang-orang tua kita tuh pinter-pinter Bu. Begitu orang yang meninggal sambil mendelik, sambil mencicil, tergantung amal perbuatannya Bu ya. Itu biasanya begitu orang meninggal langsung kayak diraupi gitu ya, sambil menutupkan kelopak matanya, ditutupkan. Kemudian kalau cek Sunda mah calangap bahasa Jawanya apa ya? Mangap-mangap itu ya, karena kematian yang sakaratul maut itu nanti dijelaskan dalam ilmu Islam, sesuatu yang sakitnya luar biasa. Itu sampai calangap cek Sunda mah ya, sampai mangap-mangap, kemudian ditutupkan dan diikat. Sering lihat ya Bu ya jenazah. Nah, itu artinya untuk pemulasaraan atau perawatan kematian. Kemudian ini cairan pembersih, gambarnya keran Bu. Kata admin, kalau gambarnya misalnya cairannya keluar dari misalnya dari dubur, apa dari lubang perkencingan gitu ya, kan saru di sini. Jadi ini keran itu ini menggambarkan keluarnya cairan pembersih, bukan pembersih prostat atau pembersih lantai Bu. Maksudnya cairan pembusukan yang keluar dari lubang-lubang di tubuh. Akibat apa? Akibat bakteri yang bekerja untuk membusukkan jasad itu sudah mulai bekerja, maka keluarlah cairan bersih Bu ya. Jadi cairannya itu persis seperti kita nangis Bu ya, airnya bening. Atau yang mungkin sekarang sedang pilek misalnya, tapi pileknya bukan keluar ingus yang hijau, bukan, tapi ingus yang jernih ya, itu keluar semacam itu. Nah, itu menandakan berarti bakteri pengurai pembusukan jasad berarti sudah berjalan. Biasanya itu kalau sudah 1 hari ya, atau 24 jam itu sudah mulai terjadi keluarnya cairan ya. Baik, kita lanjutkan tadi ilmu menurut ilmu kesehatan tentang kematian. Nah, untuk menyingkat waktu, kita sering mendengar ya, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pak Ustadz sering dengar ya, ayat ini populer.
Kita yakin bahwa kematian akan menjemput kita, tapi kadang-kadang kita jarang mengingat maut. Nah, ini artinya mari kita resapi bersama. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, baik ini yang bernyawa ya Bu, yang bernyawa itu berarti termasuk kita, yaitu pasti akan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi kalau ada opini ya, dulu waktu sebelum berangkat haji pekerjaannya tukang nyopet, tukang merugikan orang lain. Nah, kemudian di Mekah dia di sana seperti dihisab ya, seperti dihukum. Katanya pekerjaan tukang nyopet di sana katanya duitnya hilang terus itu ya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan ayat ini, itu hanya gambaran, ibarat kita sedang tidur ya, karena siangnya kita amalannya buruk, mimpinya juga buruk. Jadi itu bukan penghisaban pada saat kita berada di dalam rangkaian kegiatan berhaji atau umroh. Jadi kita jangan punya keyakinan semacam itu. Bisa saja itu adalah sekedar mimpi. Oh iya, saya berarti harus introspeksi ya. Berarti bukan dihukum di sana, tapi diingatkan oleh Allah. Berarti pulang haji harapannya haji yang mabrur Pak ya. Haji yang ketika pulang setelah rangkaian ibadah haji menjadi orang yang amaliyahnya semakin meningkat, semakin baik ya. Kemudian keburukannya semakin menipis diganti dengan amalan-amalan soleh. Itu yang seperti itu. Jadi di sini hanya pada hari kiamat sajalah diberikannya dengan sempurna balasanmu. Jadi bukan pada saat kita pergi haji. Jangan takut kalau sekarang kita menjadi orang yang merasa tidak baik mau pergi haji, jangan takut dihisab di sana. Tidak ada Bu. Jadi siapapun kita tidak terlalu direpotkan dengan masa lalu kita. Siapapun kita, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, orang yang suka menghina orang lain dan memfitnah orang lain, ketika sekarang kita bertaubat, isilah kegiatan-kegiatan positif dengan amal ibadah yang baik, insya Allah innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Maka di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, Allah itu suka cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita harus suka bersuci ya Bu ya. Bersuci, suka bertaubat. Ketika kita sadar berdosa, segera bertaubat. Nah, di sini dijelaskan pula ya, siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian kita dimasukkan ke dalam surga kata Allah, sungguh dia memperoleh kemenangan ya. Jadi orang yang tidak tidak merasakan bagaimana tersiksanya di neraka, tetapi kita langsung dimasukkan ke surga, ini adalah orang-orang yang menjadi pemenangan ya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maka apa yang kita miliki tentang ilmu, popularitas, tentang ganteng, cantik ya. Ibu mungkin pada saat 17 sampai 25 tahun cantik molek. Bisa disebut bunga desa atau kembang desa. Coba nanti pada umur 50 tahun, rambut sudah berwarna dua, gigi sudah mulai ompong ya. Kemudian wajah sudah mulai keriput. Di sana tanda-tanda ya, kita sudah akan dijemput oleh maut. Maka dalam sebuah keterangan, ketika ada tanda-tanda yang mengarah kepada akan segeranya dijemput oleh maut, kita berhijrah. Tentunya hijrah dalam tanda kutip perjuangan ya. Karena keterangan hijrah Fathul Mekah itu hanya terjadi sekali saja pada saat
Nabi berdakwah di fase Makkah ya, kemudian hijrah ke Madinah, sehingga jayalah Islam sampai sekarang mendunia. Nah, tetapi sekarang kalau kita betul-betul mengingat akan datangnya maut dan tanda-tanda maut, misalnya contoh yang gampang begini Bu, setan tuh paling hebat, paling cerdik, paling cerdas, paling pintar ya. Dari rumah kita bismillah mau ngaji Pak ya, tapi ketika sudah datang di tempat musola, setan tuh langsung bergelayutan di kelopak mata kayak kelelawar ya. Yang tadinya semangat mau ngaji, ngantuk itu mulai datang. Ini biasanya yang mudah ngantuk begini biasanya orang-orang sepuh Bu. Kenapa disebut sepuh? Asapnya lebih ampuh katanya. Nah, ini doanya orang-orang tua itu lebih ampuh ya, ini dalam bahasa Jawa tapi istilah Jawa ya. Sepuh asap itu ampuh, maka kita kadang-kadang pada saat mau menghadapi perjuangan kita minta doa dari ibu bapak kita, mbah, buyut dan sebagainya, karena doanya itu lebih ikhlas ya. Kalau kita kepada teman nyumpang donganya nggih kula badhe nyalon anggota dewan nggih sing penting ana amplope harus begitu Bu ya, itu ada apa namanya, ada syarat doanya. Tapi kalau orang sepuh biasanya dia seperti matahari, selalu menyinari dunia tanpa berharap upah ya. Meskipun tidak ada upah, tetap matahari itu menyinari dunia sehingga memberikan keberkahan kehidupan di kolong jagat ini. Maka Muhammadiyah itu diberikannya lambang matahari, karena matahari itu sifatnya selalu memberi tanpa meminta. Mudah-mudahan kita dalam jamaah ini tetap bersemangat sesuai dengan logo yang dicanangkan oleh para pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih baik tangannya di atas daripada tangannya di bawah, begitu ya. Bukan hanya sekedar yang sodakoh dengan yang menerima sodakoh, tapi sekarang kita jadi karyawan, bercita-citalah setinggi langit supaya besok jadi bos, jadi pimpinan, supaya bisa menggaji karyawan. Ini sedikit ya. Kemudian ayat yang melandasi tentang maut, ini Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sering dengar ya Bu ya, tapi kadang-kadang kita hianat. Sudah paham kita tuh datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah kata Quran ya, tapi hidupnya itu betul-betul lupa dengan yang namanya maut akan menjemput. Nah, di sini sekedar cerita sedikit. Kita punya anak yang ganteng, yang cantik, yang baik ya, apalagi anaknya yang nakal, yang bengal dan sebagainya, itu pasti akan ditinggal ketika kita menghadapi maut. Kita punya kekayaan yang melimpah ruah, punya pekarangan sawah yang luas, punya mobil mewah, istrinya cantik-cantik sekalipun. Ada istri yang cantik yang katanya istri yang solehah, yang setia, sehidup semati, ketika meninggal dunia, aku melu pengen dikubur bareng gitu ya. Ada nggak kira-kira? Nah, pret kata anak sekarang itu ya. Ini bukti bahwa kepastian maut itu ya, yang namanya maut Bu, itu menyebabkan harga kita itu turun. Coba presiden yang tadinya dihormati gitu ya, begitu meninggal, kebetulan ini presidennya bukan presiden ini Bu, bukan presiden di Indonesia. Ini ada salah satu pemulasaran jenazah yang terjadi pada agama lain, yang harus nginep seminggu gitu ya. Meskipun pakai peci, pakai sepatu, pakai jas gitu ya, tetap supaya tidak busuk ya. Kalau peda, asinan gitu ya, diasin pakai garam supaya awet. Tapi pada manusia yang tadi saya ceritakan, itu diawetkan supaya tidak busuk, itu dengan penyuntikan formalin ya. Tapi tetap saja Bu, meskipun sudah tidak busuk, ibu mau suruh tidur bareng sama misalnya suami tercinta yang sudah meninggal, kemudian seminggu ditunggu untuk kremasi gitu ya, ngeloni si mayat, ada enggak?
yang dulu dicintai, yang dulu oh my love gitu ya, oh suamiku yang tersayang, tapi ketika meninggal tidak berharga. Coba itu ada lagu ya, ketika jasad sudah terbujur gitu ya, orang mungkin menjauh dan orang mungkin takut, orang mungkin takut tertular penyakitnya, harga jadi murah. Sebagai gambaran, orang yang hobi arwana tahu ya Super Red Bu ya, yang panjangnya baru 15 cm saja itu harganya kisaran 6 juta. Nah ini saya kemarin, Mas Irwan tahu tuh, saya menjual ikan Super Red karena sudah dirawat sekian tahun, ternyata ada orang yang butuh untuk indukan, dibeli 40 juta Bu. Ya, itu arwan 40 juta. Nah ini sekedar cerita. Ini tadinya wanita itu biasanya tidak senang dibohongi, tetapi wanita karena sering egois, kadang-kadang sering dibohongi oleh suami. Pak tumbas arwana pinten, padahal harganya dulu misalnya beli 15 juta, ngomongnya 150.000 gitu ya. Nah itu, ini kejadian, dan ini terjadi di Banjarharjo Bu ya. Laku 40 juta, tapi pada saat transaksi ada ibu, wah kok ikan sampai 40 juta, mahal banget gitu ya. Nah akhirnya karena ketahuan ya, uang itu biasa Bu kalau sudah masuk ke ibu susah keluar. Nah, maka saya akali, nih nanti saya mau beli 2 ekor, dari 40 juta 2 ekor beli 24 juta, sisanya saya belikan buat hiasan cincinnya istri. Wah senangnya poret Bu, yang dulunya tidak boleh punya hobi ikan arwana sekarang mendukung Bu, itu biasa. Nah ini cerita sedikit ya untuk hal inilah yang menjadikan pelajaran buat kita kepada ibu-ibu ya. Jadi kalau memang ibu-ibu sudah merasa diberi hak nafkah oleh suami, kemudian ada hak-hak yang lain yang disembunyikan oleh suami, biasanya disimpan di peci ya, disimpan di manalah tempat yang tersembunyi. Kalau ketemu oleh ibu jangan langsung main pakai, main embat Bu, izin ya. Siapa tahu itu adalah hak untuk ibunya, siapa tahu itu adalah hak untuk hatinya supaya bisa ada hiburan yang tidak maksiat, senang arwana misalnya itu ya. Ternyata kalau sudah jadi ada untungnya, kembalinya juga kepada ibu. Nah ini bukan melegalisasi ini. Jangan sering suudzon dan jangan sering egois Bu ya. Uang kalau sudah masuk ke ibu angel betul nih Bu itu ya. Jadi akhirnya suami tidak bisa berkarya, tidak bisa berinspirasi di dalam hidup. Nah ini juga harus disadari bahwa nafkah yang disembunyikan oleh suami yang penting untuk hal kebaikan, maka ikhlaskan. Siap ya Bu ya? Siap. Nah kecuali kalau untuk ditasarufkan kepada hal-hal yang maksiat, mungkin ibu langsung metenteng, tapi bukan begini Bu, metentengnya langsung sampai di sini supaya ibu bisa menjadikan sosok yang menakutkan. Nah, ini sedikit ya. Ini intermezzo ya. Nah, kemudian di sini kita perlu belajar dari hadis Nabi bahwa la ilaha illallah inna lil mauti syakarat. Jadi tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat rasa sakit yang sangat-sangat menyakitkan. Dalam sebuah cerita ya, cerita tarikh Islam, Nabi itu pernah tawar-menawar kepada Allah melalui malaikat maut ya. Siapa Bu malaikat maut? Ada yang paham siapa namanya? Nah, pinter berarti, tidak ngantuk berarti ya Bu ya. Dalam sebuah tawar-menawar itu, Nabi itu saking sayangnya kepada umatnya, itu dalam bahasa Jawa ini harusnya itu mesaget Mas Israel klonyuwun disampaikan kepada Allah, cabutlah atau datangkanlah syakaratul maut yang sesakit-sakitnya untukku saja, tapi jangan pada umatku. Ini coba orang mana yang urusan tentang sakitnya yang luar biasa dia pasang dada. Ini hanya terjadi kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Persis seperti tawar-menawar perintahnya sholat ya. Perintah sholat awalnya berapa rakaat? Orang kok bernyosoni Bu ya, orang kok
kober misalnya ngeloni suami, sholat terus ya. Nabi itu paling tahu umatnya, maka tawar-menawarlah sehingga 5 waktu. 5 waktu pun masih nganyang, duh, seneng tak seneng mari Islam, nembikin zuhur wis asar, nembikin asar ya, lagi menikmati pekerjaan, lagi asik ini, lagi laris, wis maghrib gitu ya. Ini masih ada, karena dia tidak paham tentang kematian, karena dia tidak paham tentang hikmah sholat ya. Padahal ketika kita sedang capek, sedang berdagang, ketika ada kumandang azan Allahu Akbar ya, itu Allah mengkompres sebenarnya. Coba kalau kita pernah ke Saudi Arabia berhaji gitu ya, ketika ada suara azan langsung tutup. Ada yang mau beli haram gitu ya, kemudian datang ke masjid, ambil air wudhu, sholat berjamaah. Nah, di sana hakikatnya mengkompres, mengembalikan perasaan yang jenuh, perasaan yang lelah, yang capek, dibasuh dengan air. Rasanya itu suger, saking segernya suger. Ya, ini kita saja yang kadang-kadang tidak mencermati betapa indahnya sholat, betapa nikmatnya sholat. Ya. Ini nanti kapan-kapan kita lagi. Nah, kita untuk mempercepat ya, ini ketika nyawa dicabut, nafas kita akan terlihat tersengal. Ini dalam ilmu Islam, tanda-tandanya tadi dikonversi ya dengan ilmu kesehatan. Jadi ketika nyawa akan dicabut, nafas kita tuh akan tersengal-sengal, Bu, seperti kesulitan untuk bernapas, cengap-cengap lah ya. Kemudian mulutnya pun seperti terkunci, susah untuk berkata-kata dan berucap. Maka mangkola la ilaha illallah zahalal jannah, barang siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah dahalal jannah, enteng kecapek abot sanggane, sing biasane dugem, sing biasane karaokean, sing biasane nyanyi, sing biasane sawer, gak mungkin mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Karena apa? Sakitnya luar biasa, padahal sudah didiskon oleh Kanjeng Nabi. Jadi yang disakitkan kepada kita pada saat sakaratul maut itu belum sebanding apa yang terjadi pada saat Nabi diambil nyawanya oleh malakatul maut, ditanggung oleh Rasul. Cuma karena keteguhan dan keyakinan yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi konon meninggal cuma hanya dengan senyum ya. Senyum, sakit kok senyum, aneh ya Bu? Aneh enggak? Nabi itu sakitnya senyum, apa, meninggalnya senyum karena bahagia dan bangga. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah aku diberi sakit untuk menggantikan supaya umatku tidak sakit pada saat sakaratul maut. Dia tersenyum karena doanya dikabul. Senyum pada saat menerima sakit yang luar biasa terjadi hanya pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian meneteskan air matanya, apa? Itu pertanda bahwa Nabi itu sedih. Mudah-mudahan besok umatku pada sholat supaya bisa menjadi bekal besok di akhirat. Itu dalam sebuah cerita begitu. Maka ketika tanda-tanda kita akan mati, mari kita hijrah, Bu. Kita lebih senang kumpul seperti ini ya. Mari budayakan, Bu, jangan kalah sama pramuka, jangan kalah sama orang yang mau study tour ke makam ya, seragam semua. Di sini masih berbeda-beda ya. Ya, ziarah seragam kompak gitu ya. Kemudian mau apa namanya? Menyumbangkan lagu ya, menyumbangkan lagu qasidah apa marawis itu ya, seragam. Ndak ketang seragamnya nggak lunas, belum lunas, masih dalam cicilan. Nah, ya, ini kita harus lebih mengedepankan kepada sesuatu kebaikan ketika kita mau menghadapi maut. Menyumbangkan lagu itu maksudnya bukan menghadiahkan atau memberikan, tapi karena suaranya ibu-ibu tuh pas-pasan ya, ada yang suara 1, 2, 3 gitu ya, jadi setiap lagu yang bagus pun jadi sumbang karena menyumbangkan lagu ya. Tapi masih lumayan, Bu, kita masih mau kumpul ya, belajar ngaji tadi yang dipimpin oleh Pak Saifuddin ya, suaranya bagus, bacaannya, mahrozul hurufnya, panjang pendeknya ya.
Nah, mungkin nanti akan lebih meningkat kepada tanda baca ya. Ada waqaf jaiz ya, atau jaiz itu bisa berhenti, bisa dilanjut ya. Ada wasol lam alif ya, ada waqaf qaf lam dan alif layina ya. Ada qaf yang bersifat mutlak, ada huruf mim di sana. Kita ngaji terus seperti ini, nanti semakin hari semakin berilmu, pasti hidup kita akan dimudahkan dan akan dimudahkan dalam proses maut ketika kita akan dijemput. Siap ya Bu ya? Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini mudah-mudahan menjadi pertanda hijrahnya kita di dalam rangka ingat tentang kematian ya. Jadi kalau orang yang belum suka seperti ini, masih sukanya karaokean, sawer ya, dugem dan sebagainya, dia masih nggak ingat bahwa dia itu akan mati, masih lupa. Maka kita ingatkan, ajak dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Jadi Islam itu bukan untuk menggesek, menggosok, menghina, menghujat yang lain, kelompok sesat, kita paling baik, tetapi sentuh dengan dakwah seperti sang surya menyinari dunia. Ada pencopet, ada yang soleh, ada kiai, ada bajingan gitu ya, tapi disinari semua ya. Jadi kita tuh di dalam berdakwah nggak usah milih-milih cuma hanya di mimbar khutbah, di tempat pengajian, tapi ada orang yang main remi di pinggir jalan lagi, dia menantang orang-orang yang soleh. Kita ulama, kita para ustadz, datangi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi gape saja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada patoha, izin Bu. Tapi coba ada ulama, woi, mau yang sembarangan nantang ya gitu ya, wah diwaneni Bu ya. Maka sentuhlah orang-orang yang sedang tidak ingat mati dengan sesuatu yang baik, dengan ceramah-ceramah keagamaan yang sejuk, yang indah, sehingga nanti masjid akan lebih dicintai. Jangan dijadikan masjid itu anti untuk tidak ramah anak-anak. Ada anak-anak ramai dibekis, dipelototi, yang kadang-kadang diselepet pakai sarung, ya, tidak bahaya tak? Nanti anak semakin jauh. Kita harus belajar, ya. Coba kalau di gereja, anak-anak kecil dikasih oleh pendeta kembang gula, permen, ya, mainan. Nah, kita anak sedang ramai, sedang berisik, malah orang tuanya abai sehingga terganggu acara ibadah kita. Harusnya anak-anak ditata duduknya yang rapi, diselapi di antara sofnya itu orang-orang yang kira-kira bisa untuk mengasuh anak-anak. Siap ya, masjid ini menjadi contoh bahwa masjid ini adalah ramah untuk anak-anak kita. Ya, ini masih banyak Bu masjid itu yang kadang-kadang onok, ya dijewer, disentik, ya, terus pokoknya sehingga anak semakin jauh dengan masjid. Jadi jangan salahkan masjid itu kosong dari jamaah. Nah ini baru tadi tanda-tandanya mulutnya terkunci, ya, kembali ke laptop ini Bu ya. Anggota badan kita tanpa daya, terasa tuh lemah, tidak ada kekuasaan yang bisa melawan maut itu akan datang. Coba bayangkan kalau manusia tahu kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal. Jangankan orang lain, saya Bu ya tahu bahwa saya akan meninggal di Banjarharjo. Wah, 2 hari sebelumnya saya pindah ke Jakarta. Nanti malaikat maut itu, wah ini bingung kemana nih saya mencari nih. Alamatnya ini kata Ayu Ting Ting alamat palsu ini ya. Ini guyon sedikit. Nah ini hanya untuk supaya kita biasa, setan itu cerdik. Setan itu cerdas. Ketika orang sedang mendengarkan majelis ilmu, setan tuh menggoda, ngantuk gitu ya. Wis lah ceramah hebat atau wis sering nang YouTube ya anak gitu ya. Ini setan tuh pintar Bu, ya, menyelinap. Tetapi kalau kita betul-betul hatinya subur dan butuh tentang ilmu, ngantuk itu bisa dilawan. Nah, setan itu paling tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Maka awali dengan setiap kita mau mengerjakan sesuatu yang baik,
berta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ikhlaskan, saya ngaji bukan karena untuk dipuja-dipuji, saya ngaji bukan karena untuk cari dukungan, saya ngaji bukan untuk cari amplop dan sebagainya, tetapi saya ngaji supaya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ngaji, ibadah, sholat, kalau kita betul-betul pengen dinilai oleh Allah, hidup kita tuh nikmat tuh. Tapi kalau pengen dipuji, wah, pengen dipuji itu ya, saya mau ngaji supaya tampak cantik, harus pakai liven, pakainya kayak pokoknya make up yang supaya tampak seperti tekukur, tahu ya Bu ya, pipinya abang, alisnya ireng, kemudian ininya apa ya, yang kelopak matanya dibikin abu-abu, itu persis kayak tekukur ya. Mau ngaji pengen dipuja, pengen dipuji supaya orang yang hebat, cantik dan sebagainya. Itu mung dapat pahalanya dipuji oleh manusia, keren ya gitu ya, tapi akhiratnya nggak dapat. Sayang ya Bu ya. Mulai sekarang setiap beribadah mari tanpa pengen dipuja-puji, tapi inginlah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita datangnya terus rutin, meskipun orangnya itu-itu saja, tetapi jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Ketika ia mengambil dari Quran dan Sunnah, maka sami'na wa ata'na. Jangan karena wah ini bintang tamunya Ustadz misalnya entertain Adi Hidayat, berduyun-duyun gitu ya, padahal panitianya, atau misalnya yang lebih keren sekarang, yang lebih entertain tuh yang mau daftar saja seakan-akan harus daftar, tunggu dulu Bu, kalau tidak sekian DP-nya ini nggak bisa datang ya. Sempat kan ada seorang ulama diprotes oleh jamaahnya, datangnya telat karena merasa sudah bayar lama, jadi viral Bu. Nah ini akibat sekarang jangan dianggap bahwa orang berilmu itu menjamin jadi seorang ahli surga. Banyak orang yang berpenampilan ulama, berpenampilan kiai, justru hatinya lebih jahat dari perampok. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu ya. Tapi tidak sedikit juga ada orang yang berkekurangan, butuh untuk penghidupan, tetapi dia selalu ikhlas menjaga masjid, azan beliau, qomat beliau, kemudian ngimami beliau juga. Saking apa? Saking tidak adanya kader Bu ya, jamaahnya saking tidak adanya, tapi dia tetap istiqomah Bu. Nah maka dukung masjid ini ya, ayo supaya yang qomat jangan Pak Saifuddin, yang imam jangan Pak Saifuddin, sholatnya jangan di rumah. Mari kita menjelang maut isi hijrah kepada hal-hal yang baik ya. Wah betul ini, kalau masjid tidak diisi oleh kita, nanti anak cucu kita berarti akan mencontoh, ibu be sholatnya di rumah. Padahal kalau kita mengaku umatnya Nabi Allah Muhammad SAW, beberapa keterangan tuh Nabi tidak sholat berjamaah itu kalau sedang uzur, sedang sakit. Tapi kalau sholat berjamaah untuk sholat maktubah, sholat wajib, itu dilakukan di masjid. Tapi kalau sholat di sholat tatawu atau sunnah ya, itu dilakukan sebaiknya di rumah. Kita harus cerdas Bu, jangan dipilih-pilih. Wah saya sholat karena sibuk di rumah saja gitu ya. Sesibuk apapun datangi masjid. Ya, insya Allah barokah silaturahim dalam berjamaah akan menyertai orang-orang yang istiqomah di dalam berjamaah. Oh iya, saya ketemu dengan Bu Angbu, Ibu pedagang bulu ya, saya sebentar lagi mau akreditasi, mau punya hajat. Kan ketemunya sama jamaah dulu, Bu saya pesen ya buat acara besok, ini rezeki Bu ya. Kemudian kita lihat, oh kita berjamaah, ternyata si fulan tidak kelihatan, ditengok ke rumah ternyata sakit, mari kita iuran, ringankan penderitaan orang yang sakit yang berjamaah dengan kita. Itu barokah berjamaah, itu tanda-tanda orang yang akan dijemput oleh maut. Mari kita berhijrah, maksudnya seperti itu. Nah kembali ke laptop ya. Pada saat tanda-tanda tadi, napas tersengal, mulut terkunci, badannya tiada daya ya, kemudian pada saat itu pintu taubat itu tertutup. Pernah dengar cerita sejarah ya, Nabi itu berupaya mengislamkan pamannya,
Beliau adalah orang yang pernah merawat Nabi, pernah menjadi orang yang jadi tameng ya. Ketika Nabi mau dibunuh, ketika Nabi terancam hidupnya, ketika Nabi sedang berdakwah, kemudian ada yang mau membunuh, kemudian pamannya berdiri paling depan ya untuk mencegah supaya tidak bisa menyiksa Nabi. Tapi ketika maut menjemput, sampai ditalkini Bu, sampai dibimbing ya. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, maka ini sebuah contoh. Siapapun dia ya, apapun mereka ya, kalau Allah tidak memilih menjadi hamba yang diampuni dan mendapatkan hidayah, maka sampai akhir hayatnya akan celaka, menjadi su'ul khotimah. Maka kita jangan bangga sudah pernah merasa sholat ya, sholatnya sudah pinter, karena saking pinternya Bu, berhenti sholatnya udah pinter sih ya, saking pinter memahami ilmu Quran dan Sunnah gitu ya, akhirnya ngajinya berhenti. Oh, aku pinter, aku paling pinter ya. Nah, akhirnya berhenti ngaji. Nah, pada saat itu ketika tanda-tanda sudah datang, tak ada yang bisa menghindarkan diri dari sakaratul maut, yang sakitnya ini sungguh luar biasa. Kalau dilihat dari grafik sakit, kita misalnya 1 sampai 10, 1 sampai 2 madan sakit, 3 sampai 5 lumayan sakitnya, 6 sampai 7 waduh sakit gitu ya, 8 sampai 10 sakit banget. Itu sakaratul maut lebih dari rasa yang nomor 10 tadi, sakitnya luar biasa. Maka hati-hatilah menghadapi sakaratul maut. Nah, kemudian ini Nabi juga berpesan, pada saat kita sudah tanda-tandanya kematian menghadapi kita atau mau menjemput kita, gampang Bu ya, organ tubuh kita sudah mulai lemah ya. Yang biasanya darahnya tidak tinggi, umur 50 tahun tinggi, yang tadinya berjalan 100 meter dengan lari kuat, sekarang ke kamar mandi saja sudah tretehan, dengkule, peklok, boyoke, pegel gitu ya, bangunnya sudah limbung, berarti itu sudah ada tanda-tanda. Nah, kata Nabi, ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, badan sudah mulai membungkuk, rambut sudah mulai memutih, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yaitu kematian. Ini hadis riwayat Tirmizi ya, nanti bisa dicari pada hadis nomor 2229. Dan tidak cukup di situ, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya pula pernah berkata, dunia itu pergi menjauh tetapi akhirat semakin mendekat. Beliau memberi nasihat, karena itu jadilah kalian semua anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia ya. Meskipun kita sibuk, meskipun kita banyak harta, tapi tetap ingat kematian akan menjemput, sehingga amaliah kitanya itu akan lebih baik ya. Sekaranglah saatnya beramal ya, karena saat kita masih hidup di sana tidak ada penghisaban. Tadi relevan dengan ayat yang di atas, kita pergi haji di sana diuji oleh Allah. Wah, dikaitkan dengan kebiasaan kita pada saat belum berangkat haji. Nah, ini berarti saat ini kita tidak ada penghisaban, sedangkan besok pada saatnya kita menghadapi hari kiamat, maka di sanalah penghisaban terjadi. Dan di sana tidak berlaku, kan dalam Al-Quran sering ya Bu diceritakan, ya Allah aku nganyang, seandainya aku dikembalikan hidup kembali ke dunia, maka aku akan beramal sebanyak-banyaknya. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal seperti ini. Nah, Al-Munafikun sudah dijawab, ini tidak bakal terjadi di sana, percuma, terlambat sudah ya. Jadi itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita sepakat bahwa kematian tidak pandang bulu, tidak berdasarkan huruf abjad, A Agus dulu, atau kalau dari bawah mungkin Zainal yang lebih dulu ya. Saya alhamdulillah Toha itu berarti tengah-tengah, madan suwe. Mungkin ibu lebih duluan, saya belakangan ya. Atau mungkin saya nanti dulu, bapak yang duluan. Tidak bisa begitu Bu. Kalau Allah sudah berkehendak ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka siapapun dia pasti tidak bisa menawar.
maut pasti akan menjemput. Nah, setelah kita sadar bahwa maut itu pasti akan datang, maka kata Allah, kita harus betul-betul memiliki sebuah hati yang tenang, ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi maksudnya tadi, ketika kita sudah ada tanda-tanda mau, kan kalau kematian datangnya kapan kita tidak tahu, pastinya kapan kita tidak pernah paham, tapi hanya diberi tanda-tanda, misalnya dengan banyaknya penyakit, fungsi tubuh yang mulai menurun. Maka kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, ya. Nah, lalu setelah kita betul-betul ketemu dengan yang namanya maut, nanti fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Kemana? Golongan yang sebelah kanan, ya, golongan yang mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah. Jangan menjadi golongan yang ke sebelah kiri, karena di sini adalah calon-calon atau orang-orang yang akan celaka selama-lamanya, ya. Maka kata Allah, ya, wadkhuli jannati. Nah, ini orang-orang yang mendapat kemenangan, kata Allah, fadl, silahkan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Nah, mungkin itu saja, kalau ada waktu nanti untuk tanya jawab, ya Bu ya. Jadi ini ada ada kiriman ini, atensi dari admin. Ini suaranya gimana Mas? Biarin. Ini Pak, di display dan coba barangkali ini monggo diklik. Oh ya. Ini ada tanda, mungkin bisa saja. Ini meskipun kontroversi tentang musik gitu ya. Musik sebagian kelompok katanya haram. Tapi Muhammadiyah ini adalah ranah ijtihad. Jadi kalau musik yang bernuansa untuk dakwah, maka masih diperbolehkan, apalagi menjadi pengingat. Ini berkaitan tentang maut. Sekian paparan tentang maut, pasti menjemput. Siapapun kita pasti akan mendatangi kita. Semoga bermanfaat, dan saya atas nama pembawa makalah tentang maut, saya manusia biasa Bu, banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan saya menyadari bahwa manusia tempatnya hilaf. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi